Kembali bersama kami di Anjang Sana, ngobrol asik seputar wisata Jogja. Tentunya masih bersama dengan ketiga tamu kita pada hari ini. Kalau tadi Mas Ferry yang sudah membicarakan mengenai situs Warung Boto dan seperti apa untuk update-nya, lalu juga rencana apa yang nantinya akan dilakukan, saya mau ke Ibu Marlina terlebih dahulu. Kalau tadi Kanjeng juga sudah mengatakan bahwa CHSE ini adalah menjadi sesuatu yang penting apalagi di masa pandemi saat ini, yang wajib begitu. Nah, sejauh apa CHSE ini sudah dilakukan dan berapa tempat wisata yang memang sudah tersertifikat CHSE itu tadi, Bu? Sebetulnya tadi waktu Kanjeng Niko tadi saya mau menambahkan ya. Jadi selama pandemi ini memang kami dari pemerintah bagaimana mencoba untuk memanfaatkan waktu yang ada, yaitu dengan menyiapkan kondisi dari destinasi atau industri yang selama ini kan pergerakan bisnisnya belum berjalan penuh. Nah, kita manfaatkan dengan menyiapkan basicnya, yaitu untuk menstandarkan CHSE, Dinas Head CHS Safety and Environment. Nah, dari situ, jadi pertama semua industri itu diwajibkan penerapan prokes di situ. Ada tempat cuci tangan, kemudian juga batas social distancingnya, kemudian juga petugasnya itu harus paham betul dan sebagainya. Nah, setelah mereka diberikan pemahaman dan kesiapan itu, kemudian kita simulasi. Benar enggak nih mereka bisa. Nah, kemudian itu dilakukan simulasi. Setelah simulasi, kemudian dari tim gugas kemudian menyampaikan, oh ini sudah dari ada beberapa poin, Mbak. Dari 1, 2, 3 sampai 14 poin sudah terpenuhi. Nah, itulah sebagai garansi bahwa itu boleh melakukan uji coba secara terbatas. Masih uji coba? Buka ya istilahnya. Masih uji coba, bukan buka ya? Sampai sekarang tidak istilahnya membuka, tetapi uji coba uji coba secara terbatas. Artinya pada saat nanti industri itu setelah diberikan label itu sudah mendapat sertifikat atau sudah melakukan CHSE, tapi dalam perjalanannya operasional tadi melakukan satu kesalahan 1, 2, 3 sampai SP 1, 2, 3 oleh gugas COVID, maka mereka wajib untuk ditutup. Tidak ada peringatan tapi langsung ditutup? Langsung diberikan surat untuk pemberhentian operasional tersebut. Ini juga agak ngeri ya. Ini mungkin ini juga menjadi satu pelajaran. Jadi juga memang harus ini diperhatikan oleh semuanya, karena kita tidak bisa hidup tanpa kesehatan, betul, tanpa perekonomian, akhirnya semuanya harus terpenuhi. Mungkin sebagai contoh, pada suatu saat ada satu event yang mana sebetulnya memang tidak dilakukan oleh peserta resmi dari event itu, tapi masyarakat penggembiranya itu. Pada waktu itu ada aduan dari masyarakat sehingga gugas COVID harus turun. Event itu harus dilaksanakan 3 hari sampai 3 hari kemudian, tetapi dikarenakan tidak menerapkan prokes, social distancingnya tidak diperhatikan, tidak pakai masker, hari itu juga dikeluarkan surat dari gugas COVID di wilayah diselenggarakan untuk berhenti atau selesai. Padahal masih ada beberapa hari waktu itu ya? Ada 2 hari kemudian. Nah, inilah menjadi satu perhatian buat kita. Ini justru bukan menjadi momok atau mungkin justru bukan menjadi masyarakat di luar DIY untuk mau masuk ke Jogja, tidak. Tetapi ini justru sebagai garansi, Jogja itu betul-betul menerapkan CHSE tadi. Seperti yang stay di hotel juga. Pernah ada tamu yang mau menginap di hotel, ditegur tidak menggunakan masker, dia marah-marah, merasa sudah bayar, akhirnya ditolak oleh pihak hotel. Nah, itu akhirnya tamunya pergi. Tapi itu bukan menjadi ketakutan bagi hotel. Betul. Tapi justru ini menjadikan garansi kepada masyarakat bahwa hotel-hotel atau industri di Jogja itu betul-betul taat kepada prokes. Betul. Jadi bukan, nanti aku kalau misalnya menerapkan itu melarang tamu masuk yang kehilangan pelanggan begitu ya? Kehilangan customer, tidak. Itu salah satu campaign juga bagi kita.
Oke. Itu saya menguatkan betul. Jadi Kanjeng betul bahwa CHSE ini adalah menjadi modal utama kita ya, supaya ya perekonomian mau nggak mau kan harus jalan. Nah, seperti inilah yang harus kita lakukan. Oke, ini juga menjadi perhatian kita juga ya. Jangan sampai kita ini sebagai wisatawan juga begitu ya Kanjeng ya, malah tidak menerapkan protokol karena merasa sudah membayar begitu. Ini jangan sampai begitu ya pemirsa ya. Harus menjadi wisatawan yang cerdas dan cepat beradaptasi begitu. Baik, terima kasih untuk Ibu Marlina. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya mau ke Kanjeng Pangeran Haryo. Nah, Kanjeng kalau tadi sudah disampaikan untuk CHSE sudah dilakukan begitu ya, dan prokes ini juga sudah dilakukan, diketatkan lagi begitu. Nah, kalau menurut Kanjeng apa yang harus dilakukan lagi? Tadi juga sudah sedikit disinggung mengenai storytelling. Nah, ini tadi di Mas Feryan tadi ya. Nah, kalau menurut Kanjeng ini storytelling ini seperti apa dapat berkontribusi untuk meningkatkan wisata di Jogja? Storytelling kaitanipun dengan situs Warung Boto itu memang penting karena orang wisatawan datang khususnya dari luar Jogja ke satu tempat tempat historik seperti ini, itu kan tergantung storytellingnya yang dibangun gitu loh. Artinya kalau kita tidak pandai-pandai menceritakan sejarahnya, tentu nggak akan ada orang yang tertarik untuk hadir di situs Warung Boto. Karena yang dicari orang adalah storytelling dan juga experience-nya juga. Iya, pengalaman ya Kanjeng ya. Iya, ketika dia datang ke sana, dia dapat ambience apa yang dia didapat di sana. Nah, itu yang memang teman-teman di situs Warung Boto harus lebih tambah kreatif lagi, dan juga mengeksplor apalagi yang dieksplor selain ininya, bagaimana dia bisa meningkatkan atau menambah storytellingnya agar lebih panjang lah, agar lebih menarik lagi. Betul, setuju. Jadi memang ini sangat didukung begitu ya Kanjeng ya. Dan dari sisi lain pun saya sudah beberapa kali memfasilitasi dengan teman-teman dari situs Warung Boto, karena ini masalah kewenangan juga ya Bu Marlina. Karena ini kan yang mandikan ini kan sebetulnya BCBD. Kan? Artinya itu vertikal ke kementerian Ibu nggih. Artinya dinas di sini itu hanya mensupport. Baik dari program maupun pendanaan, karena semua yang leading ada BCBD. Saya pernah memfasilitasi juga bagaimana dinas bisa mensupport, karena provinsi tidak bisa mengucurkan dana di situ kalau tidak berkoordinasi dengan BCBD. Dan kita sudah mensupport, mungkin sedang berproses juga nantinya. Artinya yang saat ini kita butuhkan di sana adalah mungkin fasilitas parkir, itu masih sangat minim. Artinya ketika wisatawan sudah pada datang, akan menimbulkan kemacetan jalan karena memang wisatawannya untuk lahannya kurang ya Kanjeng ya untuk parkirnya. Dan itu yang saya tekankan pada dinas waktu itu. Namun memang butuh proses, butuh waktu untuk agar fasilitas-fasilitas tersebut dapat tersedia. Artinya kami dari Dewan, saya dari bagian dari pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta sangat terbuka, sangat mensupport untuk kemajuan dari situs Warung Boto tersebut. Baik, Kanjeng kalau untuk koordinasi sendiri ini susah tidak ya? Karena kalau kita mau melakukan apa ini kan agak sedikit agak susah ya, karena memang sekali lagi ini memang ditangani oleh BPCB itu tadi. Nah, koordinasi ini seperti apa yang sudah dilakukan? Sebetulnya tidak susah dan kita sudah terjalin dengan baik. Namun hanya masalah saja di lapangan saja, karena ini menyangkut lahan milik pribadi warga setempat ya, itu yang butuh waktu. Jadi kalau antara dari BCBD dengan dinas sangat bagus, koordinasinya sangat baik dan kita selalu update. Memang karena butuh kesadaran bersama dari masyarakat setempat saja itu yang masih perlu ditingkatkan mungkin ya Mas. Artinya setiap saat kita siap mensupport baik dari program maupun pendanaan untuk hal tersebut. Baik, terima kasih Kanjeng. Sebenarnya Mas Feryan ada yang sedikit mau ditambahkan mungkin Mas Feryan? Ya, jadi menyambung dari apa yang sudah diutarakan oleh Kanjeng Purpo gitu ya, bahwa memang selama ini kami dalam
pedoman pariwisata itu kan cukup jelas ya. Pok Darwis itu bisa maju itu juga tidak boleh melupakan 3 hal. Oke. Yang pertama itu dari pemerintahan, kedua dari sektor swasta dan masyarakat. Iya. Artinya kami dari Pok Darwis ini kan mewakili masyarakat. Betul. Kanjeng kemudian Ibu ini kan juga dari pemerintahan. Nah ini memang selalu sama-sama bergandengan bagaimana memikirkan nih Kolaborasi kemanfaatan ya situs Warung Boto. Karena nih Mbak Anggun, ternyata situs Warung Boto ini juga sangat kental sebenarnya dengan silsilah keluarga Kanjeng Purbo. Karena merupakan kakeknya gitu ya Kanjeng. Kakeknya Kanjeng Purbo Berarti gitu ya. memang untuk psikologisnya kuat sekali ya Kanjeng ya. Betul, dan memang apa ya, nilai-nilai filosofis Jogja sendiri juga sebenarnya diwujudkan dengan tadi heritage stage gitu ya, bahwa banyak banget peninggalan cagar budaya di Jogja. Nah salah satunya yang kita hari ini ingin promosikan itu adalah situs Warung Boto itu sendiri Mbak Anggun. Oke, baik. Ini untuk lahan parkir ini juga agak sayang sekali begitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini bagaimana? Apakah sudah ada rencana untuk memperluas mungkin? Jadi kalau untuk lahan parkir sendiri memang pada kenyataannya gitu ya, kalau boleh disampaikan juga bahwa kondisi rumah-rumah yang mendiami sekitar situs itu juga sifatnya adalah magersari gitu ya Kanjeng. Artinya mereka orang-orang ini juga diberikan karena tanahnya situs Warung Boto itu kan juga Sultan Ground gitu ya, Mbak Anggun. Artinya terkait dengan kondisi lahan parkir tadi, ini kami coba komunikasikan gitu ke mungkin beberapa jarak gitu dari situs bagi warga yang mungkin mempunyai lahan kosong, kemudian juga bisa kita manfaatkan untuk lahan parkir. Nah ini kami mencoba ke depan memang akan menyediakan parkir yang luas gitu. Mengingat kondisi parkir saat ini di pinggir jalan. Kemudian juga memakan situs itu ya sekitar 5% dari total situs itu. Jadi sangat sayang. Sehingga padahal kunjungan wisatawannya juga cukup banyak. Kami masih mengusahakan, mengupayakan untuk masyarakat nih, ayo ini ada situs, mari kita bersama-sama meningkatkan nilai jual situs ini dengan menyediakan lahan parkir yang layak bagi wisatawan. Baik, semoga cepat realisasi ya Mas Herian ya, karena lahan parkir ini juga sangat penting ini untuk menarik daya minat wisatawan begitu. Oke, kita ke Ibu Marlina. Ibu Marlina, kalau saat ini kan sepertinya zaman makin digital ya, apalagi di tengah pandemi saat ini yang sudah digital, sekarang makin digital. Promosi digital, nah ini menurut Ibu Marlina seperti apa dan sejauh apa pentingnya promosi digital dilakukan oleh para pelaku wisata? Sekarang ini menjadi satu tuntutan. Jadi saya yang kolonial. Ini milenial kolonial begitu. Ini kayaknya milenial kolonial gitu ya. Kita yang kolonial ya kita. Saya sendiri kok bilang kita ya. Ini dituntut untuk menjadi bagaimana melek akan milenial. Nah, karena sekarang ini memang kita pasarnya lah ya, pasarnya memang semua harus serba digital. Terkait dengan promosi, kita sekarang ini promosi tidak harus pergi kemana-mana, itu bisa lakukan promosi. Artinya yaitu melalui digital. Nah, sementara kalau dari kami, dari Dinas Pariwisata DIY sendiri, bagaimana sebagai media yang kita gunakan untuk promosi pariwisata, kita menggunakan media sosial. Ya, sementara pakai dengan menggunakan medsos kita yaitu ada Instagram. Instagram itu pun kita sudah ada 2 kategori, yaitu yang strategik dan yang satu official. Kita dengan Instagram Visiting Jogja. Itu adalah yang strategik. Jadi bagaimana sih upaya-upaya kita untuk membuat masyarakat tertarik untuk datang ke Jogja. Kemudian yang official itu Dinpar DIY. Itu lebih ke bagaimana sih goyangan atau apa yang dilakukan program-program dari Dispar DIY sendiri. Gebrakan-gebrakan apa gitu ya. Kemudian juga ada kita melakukan dengan website website visitingjogja.com. Itu juga selalu mengupdate apa sih informasi-informasi yang bisa diserap atau diperoleh masyarakat terkait dengan perkembangan pariwisata dan instansi terkait, PD terkait, asosiasi terkait, untuk bisa juga kita publish di situ. Satu hal lagi, ya karena menjadi digital ini tadi tuntutan di masa pandemi, kita sudah menjalankan menerapkan yang aplikasi Visiting Jogja. Satu contoh, itu yang sudah kita terapkan di 127 destinasi di Jogja. Nah, itu sudah masuk di dalam aplikasi Visiting Jogja. Salah satu aplikasi yang mana tujuannya adalah bisa men-tracing masyarakat yang berkunjung ke destinasi. Kemudian juga bagaimana kita dengan secara cepat untuk mendapatkan data dengan wisatawan hari itu, detik itu. Real time ya Bu ya berarti ya?
Tanggal 30 kemarin kita bisa membaca bahwa kunjungan wisatawan di JIY khususnya ke destinasi dari 127 yang sudah operasional terbatas itu terdapat 37.486 wisatawan. Oke. Ya, 37.400 kemarin ya. Ya, itu pada tanggal 30 kemarin. Tapi pas waktu Lebaran, karena di situ memang dilarang mudik. Nah, pas hari Lebarannya itu hanya sekitar 3.000 sekian. Karena Banyak yang tidak larangan pemerintah ya. Nah, ini menjadi satu upaya kita untuk melakukan digital ekosistem juga di DIY. Nah, mungkin nanti kedepannya dari pihak Warung Boto, yang mana nanti mungkin kedepannya sudah terkelola untuk retribusinya dan sebagainya, itu juga bisa dimasukkan di dalam aplikasi Visiting Jogja. Karena selain itu juga sebagai upaya untuk mempromosikan, karena di situ tentang destinasi itu bisa dilihat. Kemudian juga bisa misalnya ada event apa, ada program apa. Nah, itu silahkan. Misalnya nanti Warung Boto juga akan kita masukkan di aplikasi Visiting Jogja untuk publikasinya misalnya. Itu bisa. Open. Nah, semuanya bisa masuk di situ. Baik, luar biasa sekali. Nanti kita akan kembali membahas mengenai promosi secara digital ya. Tapi untuk pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anjang Sana akan segera kembali.